Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan Aminuddin dari PT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen pengambilan keputusan. Terinspirasi dari materi SWOT analisis dari buku manajemen strategik milik Hunger and Weiland akan dikisahkan mengenai karakter Willy. Ya, itu tadi Willy yang berusaha mengejar cita-citanya bersekolah sepak bola ke Brazil. Seorang pemecah masalah sejati jarang menyesali pilihan mereka, karena sebelumnya telah mempertimbangkan semua pilihan yang ada dan membuat keputusan terbaik bagi mereka. Dalam materi kali ini, kita akan melihat bagaimana Willy, seorang bintang muda, memilih sekolah baru. Willy adalah seorang anak yang cerdas. Ia selalu memahami apa yang ia jalani. Ia pendek dan mungil, tapi karena kecepatan, kegesitan, dan tekniknya yang tinggi, ia menjadi penyerang utama di tim nasional U17. Meskipun ia masih kelas 1 SMP. Hebat ya? Timnya pernah mengikuti pertandingan persahabatan dengan tim Brazil, tetapi kalah 10-0. Akhirnya, Willy berpikir bahwa ia perlu berlatih dan bermain di lingkungan yang lebih kompetitif jika ia ingin menjadi pemain kelas dunia. Ia ingin menjadi individu dwibudaya dan dwibahasa. Ia lalu mencoba mencari sekolah melalui internet dan menemukan 2 sekolah ternama, serta membuat daftar kelebihan dan kekurangannya pada buku catatannya. Ia mulai membuka laman Rio School dengan musiknya yang khas. Tampil informasi di layar laptop, begini bunyinya. Kami tidak hanya tim sepak bola SMU terbaik di dunia, tetapi juga lingkungan terbaik bagi pelajar asing untuk belajar. Kami memiliki sebuah program khusus. Itulah sebabnya kami memiliki 30 orang pelajar Indonesia dan banyak lagi dari seluruh penjuru dunia. Willy langsung terkesan dan memutuskan bahwa Rio adalah sekolah yang akan dimasukinya, karena selain lokasinya yang dekat dengan pusat kota Rio de Janeiro, uang sekolahnya juga masih dalam budgetnya, yaitu $3.000 per tahun. Apalagi yang lebih baik dari ini? Kemudian, ia mencari situs Amazon School, juara kedua pertandingan tahun lalu, tetapi tidak ketemu. Willy pernah belajar bahasa Portugis dan mengetik Amazonas Escola. Dan dengan bantuan Google Translate, akhirnya ia dapatkan situs sekolah tersebut dengan mendapatkan informasi berikut. 1. Tidak terdapat pelajar asing di sekolah. Kedua, sekolah terletak di pegunungan 2 jam dari kota Rio. Ketiga, uang sekolahnya $5.000 per tahun, lebih besar $2.000 dari budgetnya. Dari sini, Willy membuat perbandingan kekurangan dan kelebihan dari kedua sekolah tersebut. Berdasarkan penilaian singkat, ia memutuskan untuk mengisi formulir pendaftaran online di sekolah pertama, yaitu Rio High School. Sampai di sini, cerita Willy menggambarkan bahwa terdapat perangkat yang membantu ketika kita perlu mengevaluasi berbagai pilihan dan memilih pilihan yang terbaik. Perangkat pertama ini disebut kelebihan dan kekurangan, atau strength dan weakness dalam metode SWOT. Perangkat ini membantu Anda mengembangkan pilihan-pilihan dan memastikan Anda mempertimbangkan aspek-aspek baik kelebihan dan aspek-aspek buruk sebelum membuat keputusan akhir. Misalkan seperti Willy, Anda berusaha memilih sekolah baru. Perangkat kelebihan dan kekurangan dapat membantu Anda membandingkan pilihan-pilihan yang ada. Bagaimana langkahnya? Pertama, tuliskan semua pilihan yang ada. Misalnya, Anda mempunyai 3 pilihan dalam kasus ini sekolah, yaitu sekolah A, B, dan C. Kemudian, tuliskan semua plus minus dari masing-masing pilihan. Meskipun ada pilihan tertentu, biasakan untuk bertanya, apakah ada aspek negatifnya? Apakah ada aspek positif lainnya? Kita cenderung terbuai dengan kesan pertama. Jika dari awal kita merasa bahwa sesuatu menarik, kita cenderung mengumpulkan bukti untuk mendukung gagasan tersebut. Di lain sisi, jika menganggap sesuatu tidak menarik, kita cenderung melihat poin-poin negatifnya saja. Kecenderungan ini perlu dihindari guna membuat keputusan yang baik. Nah, misalnya daftar perbandingan untuk ketiga sekolah A, B, dan C seperti ini.
Tidak semua poin yang mendukung atau melemahkan setiap pilihan memiliki arti penting yang sama. Langkah selanjutnya adalah menentukan bobot masing-masing poin. Coba kita gunakan pembobotan berikut untuk contoh ini. Kalau poin plusnya ada 3, ini kita kategorikan sangat menarik. Namun sebaliknya, jika minusnya ada 3, kita kategorikan tidak menarik. Dalam hal ini kita akan mencari nilai yang menarik saja ya. Lalu poin yang kedua, jika poin plusnya ada 2, kita kategorikan lumayan menarik. Jika sebaliknya, tidak menarik. Lalu poin plus hanya 1, tidak begitu menarik. Misalnya, Anda merasa bahwa kualitas pendidikan dan biaya sangatlah penting, jadi bobotnya plusnya ada 3. Sementara usia gedung sekolah tidak begitu penting, berarti bobotnya hanya 1. Berikut contohnya. Langkah terakhir adalah memilih pilihan terbaik dengan mempertimbangkan bobot kelebihan dan kekurangan yang telah Anda tuliskan. Dalam hal ini, Anda sebaiknya memilih sekolah B, karena lebih memiliki kelebihan dan paling sedikit kekurangannya. Nah, bagaimana? Mudah kan caranya? Menentukan kelebihan dan kekurangan itu? Sekarang, kita akan berlanjut ke perangkat kedua, yaitu kriteria dan evaluasi. Seringkali bagian ini kita lewatkan dalam memutuskan keputusan. Anda dapat menggunakan perangkat ini untuk memperjelas kriteria atau kualifikasi yang sebaiknya digunakan untuk mengevaluasi pilihan-pilihan Anda, menetapkan arti penting dari pilihan-pilihan Anda secara efektif. Langkah pertama adalah menuliskan kembali semua pilihan-pilihan. Sekali lagi, kita akan memilih sekolah A, B, dan C. Langkah kedua, tuliskan kriteria evaluasi. Ketika Anda mengatakan sebuah sekolah bagus, apa kriteria spesifikasinya? Kita telah menggunakan spesifikasi kualifikasi berikut. 1. Kualitas pendidikan. 2. Ketersediaan program belajar ke luar negeri. 3. Kekuatan tim sepak bola. Keempat, estimasi jumlah teman yang mendaftar sekolah. Jarak ke sekolah, nomor 5. Dan ke-6, uang sekolah. Berikutnya adalah menetapkan arti penting masing-masing kriteria yang telah Anda buat di tahap sebelumnya. Anda dapat menggunakan 3 tingkatan seperti tinggi, sedang, dan rendah. Atau Anda juga bisa gunakan skala poin 1 sampai 10. Bila rentang penilaiannya harus ketat dan teliti. Biasanya jika variabel penilaiannya lebih banyak. Kita akan gunakan kualitas pendidikan skala tinggi, lalu ketersediaan program belajar ke luar negeri skala tinggi, kekuatan tim sepak bola sedang, estimasi jumlah teman yang mendaftar di sekolah sedang, jarak ke sekolah rendah, dan uang sekolah tinggi. Evaluasi setiap pilihan berdasarkan kriteria pembobotan. Langkah ini, berdasarkan kriteria yang telah kita tetapkan, kita bisa mengevaluasinya dengan memberikan sebanyak mungkin tingkatan yang Anda inginkan. Contohnya, saya menggunakan 3 tingkatan, tanda poin plus 3 kali untuk sangat menarik, hingga poin plus 1 kali untuk tidak menarik. Seperti yang Anda lihat di baris jarak ke sekolah, Anda bisa menambahkan keterangan spesifik agar menjadi jelas. Terakhir, pilihan yang paling menarik ketika membuat keputusan akhir dan pastikan Anda mempertimbangkan setiap bobot dari setiap kriteria evaluasi. Kedua perangkat ini membantu Anda memperhatikan informasi yang mungkin terlewatkan dan juga membantu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu dan penting. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan beberapa cara mengurangi kekurangan-kekurangan yang dimiliki pilihan Anda. Sebagai evaluasi dari penguasaan materi kali ini, buatlah daftar perangkat kelebihan dan kekurangan Anda sendiri, lalu tentukan kriteria dan evaluasinya. Anda dapat menggunakan apa saja pilihan yang menarik, seperti memilih pasangan contohnya, atau memilih bisnis yang akan Anda tekuni. Selamat mengerjakan! Semoga materi kali ini bermanfaat. Saya Muhammad Sultan undur diri dulu. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berilmu!